tanya pun satu supaya Indonesia itu bisa maju, yaitu supporter ya coach ya. Ya betul. Persepak bolaan Indonesia ini Ya. bisa maju, bisa mundur itu tergantung pada supporter kita. Ya. Kenapa harus supporter coach? Kayak kemarin kan ada rumor yang logo juga mau disuruh ambil lisensi kan. Saya kepingin waktu itu saya bersama logo sebetulnya kalau mau jujur ya Partner bersama ya coach. ya sesuatu yang di diri logo itu yang menurut saya masih bisa Dikembangkan Ya. untuk disalurkan ke Ya. pemain kita ya. Jadi bagus untuk sepak bola, bagus untuk logo, bagus untuk saya sih akan bisa memperbaiki dan akan bisa untuk menjadikan tim Indonesia ini lebih baik lagi. Oke coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Satu Family. Salam satu jiwa untuk Indonesia. Di episode saya kali ini, saya spesial bertamu kepada legenda hidup seorang coach yang sudah mengabdikan dirinya selama kurang lebih, kalau sepengetahuan saya 25 tahun ya coach ya. Hampir segitu. Hampir segitu. Tapi sekarang beliau sedang mengabdikan dirinya di kota saudara kita, yaitu Persik Kediri. Ya, langsung saja tanpa panjang lebar kita akan tanya-tanya seputar Coach Geduk Joko Susilo. Ya. Sekarang sibuk apa coach? Ya sekarang karena saya kemarin sudah ya istilahnya resign ya yang dari senior dari Persik, jadi saya lebih fokus ke instruktur. Tapi sama klub Persik saya diharap menjadi direktur teknik, jadi direktur teknik semua. Ya saya juga karena keterikatan juga kemarin saya sudah di Persik senior, jadi saya juga sanggupi meskipun belum ada tugas khusus buat saya dari Persik. Gitu. Kalau target Persik Kediri untuk musim ini apa coach? Karena musim ini tidak ada degradasi, ini yang membuat saya juga susah sebetulnya. Itu membuat saya susahnya kenapa? Saya seorang pelatih ya, tentu saya ingin selalu ada kompetisi. Jadi ketidakadaan degradasi ini membuat saya sulit, makanya saya untuk sementara saya lebih fokus ke instruktur dulu. Jadi kalau targetnya saya juga nggak bisa bicara di sini ya karena saya bukan pelatih lagi. Gitu. Kita tahu kalau tim ini musim ini tanpa degradasi otomatis coach jadi direktur Persik Kediri ya coach ya. Ya. Persik Kediri, terus coach Budi Sudarsono sekarang menggantikan. Ya. Itu apakah boleh sepengetahuan saya coach Budi Sudarsono kan tidak ada jam terbang sebagai pelatih? Ya. Jadi memang secara regulasi coach Budi bisa karena beliaunya sudah A kan. Oh, Iya sudah A. Kemudian kalau bicara pengalaman, ya mungkin karena baru sekali ini kan di Liga 1 kan itu, tapi saya percaya Coach Budi dengan kemampuannya, dengan pengalaman waktu menjadi pemain dan dengan lisensi A yang dimiliki, beliau bisa menghandle Persik untuk 2020 karena juga tidak ada degradasi. Soalnya berarti kalau nggak ada degradasi, nggak ada tim Liga 2 yang naik ke atas ya? Ada dua. Oh, ada dua. Ya, jadi rencana tahun 2021 itu ada 20 tim sekarang di Liga 1. Oh gitu, berarti ada dua yang akan naik. Naik Pertama di kan Liga 18, ya. langsung jadi Ya. 20 ya coach ya. Langsung kamu mau tanya apa nih? Perjalanan coach masuk ke dunia sepak bola bagaimana? Apa hobi dari kecil yang sudah dicita-citakan? Ya, Awal masuk ke dunia persepak bolaan karena udah jadi pemain jujur, sampai sekarang. jujur saya rumah di dekat lapangan. Cepu, di Cepu sana. Ya, kebetulan kakak saya juga
dahulu pertama ya yang di Cepu itu yang di level atas di sepak bola, bahkan beliaunya juga pertama seorang Cepu yang masuk di timnas itu kakak saya. Jadi Siswanto ya, zaman Ricky Yakob dulu. Jadi itu beliaunya masuk di situ. Jadi itu menjadi inspirasi buat saya karena kan jujur kita di desa setiap dia pulang kita melihat dia itu pingin menjadi dia. Kemudian juga dia dulu ada di TV, ada di radio, ada di koran, dulu kan senang. Itu yang membuat kita terinspirasi untuk menjadi itu. Untuk sebab itu ya mungkin karena keinginan itu ya saya mulai kecil sudah di lapangan terus. Jadi sekolah pun juga saya di STM itu hanya sekedar sekolahnya apa ya, cuma ngejar ijazah. Lain itu saya di sepak bola. Tapi pikirannya Gus di bola, jadi di sepak bola, di sekolah cuma ngejar ijazah saja. Jadi ya yang saya bisa hanya sepak bola. Kemudian setelah selesai sepak bola saya juga tidak berpikir untuk jadi pelatih, tapi juga nasib yang mengarahkan saya untuk jadi pelatih. Setelah pelatih juga saya tidak berpikir untuk jadi instruktur, tapi juga nasib juga yang membawa saya ke instruktur. Oh gitu. Seiring perjalanan ya Gus berarti ya. Iya. Selanjutnya Apa yang Anda suka dari Kota Malang? Kota Malang tentu yang paling saya suka tentu yang menyangkut di sepak bola ya, karena saya mendapatkan semuanya dari sepak bola di Kota Malang ini. Sebagai mantan pemain Persebaya dan Arema, bagaimana Coach menanggapi hubungan antara Bonek Mania dan Arema sekarang ini? Tepatnya saya Niat Mitra, jadi bukan Persibaya, Niat Mitra dan Mitra. Memang hubungannya kurang harmonis ya, tapi saya pikir kita harus menghentikan, kita harus stop suasana yang tidak harmonis ini. Sudah tidak zamannya lagi kita saling menyakiti, kita saling melukai dan membuat korban. Dan saya yakin itu sebagian besar masyarakat Surabaya dan masyarakat Malang tidak menginginkan ini. Dan apa harapan Coach? harapan kedepannya supporter Coach? Tentu kembali kita di rival sebenarnya di sepak bola yang sport ya. Jadi kita hanya berrival di 90 menit. Kita rival untuk saling mendukung bagaimana menjadi terbaik. Jadi kita lawan di situ, saya pikir kita harus tanamkan sikap-sikap sportif. Sikap-sikap sportif ya Coach ya. Asia Arema Coach. Untuk Arema jujur saya tidak bisa menyampaikan apa arti Arema buat saya, karena saya mendapatkan semuanya juga dari Arema. Saya orang mengenal saya sepak bola, meskipun saya tidak juga di Surabaya dan lain-lain, tapi orang lebih banyak mengenal saya di Arema. Kemudian saya juga bisa menjadi pelatih dari Arema, saya juga bisa menjadi instruktur juga ada agenda. Perjalanan karirmu di dunia sepak bola, hal yang paling pahit itu apa Coach? Ini Coach mungkin ya itu tadi ya. Saya tidak bisa menyampaikan hal apa yang paling pahit dan hal apa yang paling saya sukai atau yang paling membuat saya senang, karena saya merasakan semuanya itu dan merasakannya itu berkali-kali. Jadi situasi itu saya anggap selalu wajar ya. Jadi saat saya menang, saya tidak euforia terlalu berlebihan untuk menang atau senang, dan saat saya terpuruk saya juga tidak terlalu tenggelam dalam kesedihan atau meratapi, karena semua itu saya merasakan. Jadi saya juara juga, saya pemain, saya asisten, saya pelatih juga sudah juara. Saya kemudian kalah juga jadi asisten, jadi pelatih, jadi pemain. Saya dihujat jadi pemain, jadi pelatih, jadi asisten juga pernah semuanya. Jadi saya tidak merasakan yang lebih ya, karena ini biasa di sepak bola, apalagi di Indonesia ini sudah hal yang umum. Jadi saya tidak bisa merasakan yang paling senang bagaimana, paling susah, saya tidak bisa merasakan. Bagaimana pengalaman dari tim Arema yang sekarang ini? Ya, dengan satu pemain asing, hanya memakai satu pemain asing
Liga 2020 ini? Ya, situasi yang membuat ini susah ya. Ada yang tim yang bisa lebih dari satu, tapi ada yang komplit, ada yang juga terpaksa harus tidak kembali pemain asingnya, sama juga dengan di Persik ya. Tentu ini akan mempengaruhi kekuatan, tapi saya yakin karena yang di pilar-pilar di Arema ini, Dendi, Alvarez, CS ini adalah di usia-usia yang matang, Hendro. Jadi saya yakin mereka akan bisa membawa Arema dan juga mengajak adik-adiknya untuk menjaga level Arema di levelnya. Oke, langsung ini. Pesan untuk pesepak bola muda sekarang itu apa, Coach? Khususnya di tim usia dini. Nah, sepak bola sekarang ilmu, dan kita juga sudah banyak belajar. Saya yakin Indonesia mampu. Hanya permasalahannya memang di lapangan kita belum bisa maksimal. Tapi saya yakin kita mampu bersaing. Kalau di lokal bisa bersaing di nasional, kalau di nasional saya yakin baru bisa bersaing di Asia dan bahkan di dunia mungkin ya, kalau kita mau bekerja keras. Tapi kuncinya satu adalah di individu pemain. Bagaimana pemain harus punya niat, kemudian semangat dan punya mimpi. Jadi tanpa punya mimpi kita tidak bisa. Kalau di lokal kita harus punya mimpi di timnas. Kalau di timnas kita harus punya mimpi di Asia kita terus selalu kita mimpi selalu yang bermimpilah setinggi mungkin ya, Coach ya. Seperti kata-kata Soekarno. Bermimpi tapi kerja keras. Kita kerja, bukan kita menunggu mimpi itu. Iya. Coach Nur Yakin atau Gani dulu? Gus Dur, Robert, Albert atau Rahmat Darmawan? Rahmat Darmawan, Sintayong atau Alfred Riedel? Sintayong, Ya. Dendi Santoso atau Alfarzi? Dendi. Persebaya atau Persija Jakarta? Persija Jakarta. Persija. Iya. MU atau Barcelona? MU. Christian Eloko atau Franz Kohita? Logo. Eloko lah. Ini kenapa kok pilih Eloko ya, Coach ya? Padahal warga Malang ini semua menyalahkanmu. Kenapa pas di musim terakhirnya Eloko ini tidak kamu mainkan, Coach? Iya. Padahal Eloko loyal banget ke Arema selama 5 tahun pengabdiannya, Coach. Ya, kalau saya harus menyampaikan juga bahwa saya juga loyal sama tim, juga loyal sama Logo. Tim Logo saya yakin juga akan mengerti. Kenapa saya memilih Logo? Saya ada hubungan yang sangat baik dengan Logo. Hanya saya tahu sama Logo, terbukti setiap saya ketemu, saya selalu ada suasana yang sangat menyenangkan ya. Jadi saya sering berpelukan itu. Dan semua tidak mengerti ini. Tidak mengerti situasi ini, dan saya tidak akan menyampaikan situasi sebenarnya. Saya tidak akan menyampaikan karena saya harus melindungi semuanya. Saya harus melindungi Logo, saya melindungi tim saya harus melindungi semuanya. Dan ini yang tidak dipahami. Dan saya tidak akan menghindar dengan semua itu. Jadi kalau ada yang banyak yang benar, kenapa ini yang melakukan gedung ini? Saya hanya senyum, nggak apa-apa. Kapan lagi saya harus berbuat, istilahnya saya berkorban dengan saya harus berkorban pada pemain saya dan tim saya. Saya begitu. Saya yakin tidak akan ada yang mengerti. Orang terdekatnya pun tidak akan mengerti. Tapi hubungan Coach sama Christian Eloko Gonzalez ini sangat dekat ya, Coach ya? Iya, oh begitu. Bahkan ada kemarin kan ada rumor yang Logo juga mau disuruh ambil lisensi kan. Saya berpikir waktu itu saya bersama Logo, sebetulnya kalau mau jujur ya partner bersama ya, Coach ya? Iya. Ada sesuatu yang di diri Logo itu yang menurut saya masih bisa dikembangkan untuk disalurkan ke pemain kita ya. Jadi bagus untuk sepak bola, bagus untuk Logo, bagus untuk saya juga. Bisa jadi pelatihan. Iya, siap. Ini flashback dulu ya, Coach. Ini yang terakhir Coach karena tadi miss itu. Ya, lakukan. Bagaimana Coach Gedok ini menanggapi kepelatihan Sintayong, karena kita tahu sendiri itu kemarin
tim Garuda Muda kita kalah 7-1 dengan Kroasia. Padahal kita dengan serangan udah oke, juga menit awal hampir kita minta gol, tapi ya kalah juga. Banyak yang meragukan Sintayong. Kalau menurut coach sendiri bagaimana? Kalau menurut saya Shin terbaik buat timnas kita ya, timnas muda kita. Kenapa? Jujur saya juga sudah berdiskusi dengan Shin dari filosofi yang Shin miliki, saya sangat setuju. Jadi dia akan menyetandakan bagaimana standar fisikal kita untuk menghadapi di Piala Dunia nanti. Saya sangat setuju itu. Kalau sekarang belum berhasil, ya karena Sintayong masih dalam proses pembentukan itu. Jadi saya sangat memahami itu. Tapi banyak dari kalangan yang memang tidak memahami, pengennya langsung instan. Ya monggo, itu sah saja dan itu hak mereka. Tapi saya yakin ini Shin adalah mau berjalan di rel yang benar. Ya. Kalau kita melihat 3 pertandingan, di pertandingan pertama, di kedua, memang dengan hasil kita sangat prihatin ya, mungkin kenapa mungkin benar. Tapi saya melihat ada sesuatu yang dimiliki potensi Indonesia ini yang masih bisa berkembang. Kemudian di pertandingan ketiga kita sudah bisa melihat apa potensi itu yang dimiliki Indonesia yang bisa dimaksimalkan. Dan saya yakin untuk pertandingan selanjutnya Shin akan bisa memperbaiki dan akan bisa untuk menjadikan tim Indonesia ini lebih baik lagi. Oke, coach, kalau begitu, coach. Terus satu, coach, jadi kita sempat ngobrol tadi sama coach Gedung Joko Susilo ini, katanya coach, satu supaya Indonesia itu bisa maju, yaitu supporter, ya coach ya. Ya betul. Persepak bolaan Indonesia ini bisa maju, bisa mundur itu tergantung pada supporter kita. Ya. Kenapa harus supporter, coach? Ya. Memang di football development, di pengembangan sepak bola itu pertama adalah good edukasi, kemudian youth development dan youth competition. Ya, ini di teori 3. Kalau saya menambahi satu lagi support ini support dari pemerintah, support lain dan support dari supporter atau masyarakat di situ. Saya malah justru melihatnya di supporter. Kenapa? Karena saya merasakan situasi ini, saya tidak berbicara dengan teori, saya setuju dengan teori semua, tapi justru saya merasakan di supporter inilah malah yang sebetulnya yang sangat dominan. Kenapa? Sekarang banyak klub-klub itu yang karena desakan supporter mereka harus mengambil si ini pemain instan. Iya, itu semua. Jadi sangat-sangat pentingnya supporter menurut saya, karena dengan supporter ini sepak bola ini bisa dibawa kemana-mana, memang dibawa ke support, dibawa ke politik, dibawa kemana-mana, kan ini bisa. Jadi saya melihatnya malah justru di supporter ini. Kalau kita mau ingin cepat, kita memang edukasi di supporter, edukasi tentang sepak bola ini juga harus berjalan. Jadi kalau ada lagunya sekarang kita sudah pintar, ya kan? Sekarang kita sudah pintar. Di sana kalau kita bicara sekarang sudah harus pintar, kita harus pintar bagaimana? Kita harus benar-benar pintar. Ya, contohnya tidak semua yang datang itu bagus, kan begitu. Saya nggak mau bilang istilahnya yang datang ini wah ini pasti bagus. Sekarang saya nggak mau takut ya situasi, tapi itulah ya, tidak mau menyinggung, tapi itulah coba lah. Sekarang kalau kita bicara sekarang kita sudah pintar, kita harus pintar benar. Bagaimana kita untuk mempersiapkan tim, bagaimana prosesnya, kita harus tahu benar itu supporter. Tidak hanya sekedar oh ini menang, bagaimana menang. Nah, ini akhirnya menjadi situasi yang memaksa pengurus, pemain dan lain-lain itu berbuat bagaimana untuk menang, ini yang utama. Padahal yang pertama adalah support. Ya, supportive ya fair play. Ini yang pertama. Ya kan? Tapi kalau sekarang kan tidak, yang penting bagaimana menang. Itu tanpa tahu prosesnya. Semua. Ini yang terjadi juga di pembinaan juga kan, bagaimana menang. Ini di pembinaan apalagi yang di 3. Nah, inilah
Saya berharap supporter ini harus menjadi memang pintar yang bisa sebagai indikator ini klub ini bener nggak, ini timnas ini bener nggak di jalurnya, ini sesuai. Tidak hanya sekedar karena kita tidak sesuai dengan karakter pelatih itu, atau kita tidak sesuai dengan pengurus, kita langsung membuat kontrak. Oh, gitu. Oke, Coach. Baiklah, itulah sekian wawancara kita bersama Coach Joko Susilo. Mohon maaf apabila kita mengalami kesalahan pengucapan, kesalahan kata, mohon dimaafkan, karena sejatinya kita hanya manusia biasa dan terus berjuang dan berkarya untuk kemajuan persepak bolaan Indonesia ya, Coach. Ya, amin. Ya. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa, Arema Indonesia. Arema.